kayaknya nih. Mbak ada Hah? Keren. Ya sih lama berapa ke 15 kalau nggak salah joinnya tuh ya. 9 baik juga. Nggak kayak kemarin harus kayak kemarin mah udah kayak serius begitu bahasanya. Kalau ini mah cuma presentasi doang. Korek lagi. Lupa belum tuh? Enggak. Datang jam berapa? Tadi ini jam berapa ya? Jam 8 kurang lah. Jam 8 kan? Jam 8 lewat kali ya? Kan? Berarti ada jalan ya? Kayak baca ke lapangan sih. Sarapan dulu tadi. Nah, gue udah. Gue sarapan dulu. Udah gue. Tadinya pengen jalan aja. Ayu sudah masuk dulu. Hah? Ibu udah makan. Jadi kita mau ke rumah orang sekalian, Mbak. Karena baru mau mulai juga belum. Mulai jam berapa? Ini makan tadi. Ini gorengan banyak banget. Dengan tadi berangkat setengah 9 lah tadi sampai sini. Hah? Ya dari tadi mati ini jendela tadi. Nah, cuman baru itu anak cuman baru ngirim rekapan ini. Bapak Ibu mohon untuk rename-nya, nama roomnya Bapak Ibu di depan, baru nama Bapak Ibu semuanya. Makasih. Bapak Ibu semuanya mohon untuk namanya, rename namanya dirubah. Yang pertama jadi room berapa yang Bapak Ibu, kan roomnya ada 5. Bapak Ibu ada di room berapa, ya garis bawah nama Bapak Ibu semua ya. Terima kasih.
Oh, berdua doang? Oh, 27 udah. Loh, ininya salah, tulisannya kebalik. Kan kalau di galian pasir dia Tes, tes, tes.
Lu.
Alhamdulillah. Aman. Tepat sekali. Alhamdulillah. Biar rada enakan. Mohon maaf nih menyusahkan nih. Aman, Emang aman, Ustadz aman. Rifai emang selalu menyusahkan mulai emang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Muhayyaro Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah S1 Universitas Pamulang. Yang terhormat Ibu Dr. Yuka Rahmawati MA, Kaprodi Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, selaku narasumber. Ya, para reviewer dan Bapak Ibu dosen yang insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya
sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi PKM dan penelitian dengan tema Halal Industri Solusi Daya Saing Global. Perkenalkan, saya Mesya Amelia Nur Andini, mahasiswa semester 4, Program Studi Ekonomi Syariah S1 Universitas Pamulang, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara hari ini. Marilah kita awali acara hari ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran sekaligus doa oleh Bapak Ahmad Rifai, SEI, MSI. Kepada beliau dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون صدق الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. Wahai ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik segala ilmu dan hikmah, dengan hati yang tulus dan penuh dengan kerendahan diri, kami bersyukur atas segala nikmat-Mu yang tak terhingga. Khususnya kami di kesempatan siang hari ini berkesempatan untuk berkumpul, bermuajahah dalam rangkaian acara diseminasi penelitian dan PKM Universitas Pamulang ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim,
Kami memohon rahmat dan keberkahan-Mu atas setiap langkah yang telah ditempuh, sehingga terlaksana rangkaian kegiatan pada kesempatan siang hari ini. Berikanlah ketenangan hati, kejernihan pikiran, serta kelancaran lisan bagi kami, para pemateri yang akan mempresentasikan hasil karya penelitian kami. Ya Allah, yang maha membukakan pintu ilmu, jadikanlah acara ini sebagai sarana untuk menyebarluaskan pengetahuan yang bermanfaat, mempererat tali silaturahim dan kolaborasi akademik, mendorong inovasi yang membawa kemajuan bagi bangsa, serta menginspirasi generasi muda untuk terus berkarya dengan secara integritas. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami memohon agar setiap penelitian dan program kreativitas yang dilakukan dan pada hari ini merupakan hari tidak hanya berhenti sebagai karya akademis semata, tapi mampu memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat, bangsa, serta agama. Allahumma barik lana fi ma'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma lakal hamdu syukran. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Rifai. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan doa ini, kegiatan kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Pamulang. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk memasang sikap sempurna. Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, bangsa dan Kita berseru, Indonesia bersatu. tanahku Aku hiduplah negeriku, Bangsaku, rakyatku semuanya. bangsa Bangsalah jiwanya bangunlah Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, Mars Universitas Pamulang.
Terima kasih. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Program Studi Ekonomi Syariah E1 Universitas Pamulang, Ibu Dr. Mukhayyaro SAG MAG, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama Ibu narasumber, Ibu Dr. Yuke Rahmawati MA, Kaprodi Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah. Terima kasih Bu sudah berkenan bergabung bersama kami. Bapak Ibu dosen reviewer dan Bapak Ibu dosen yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara diseminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebuah kehormatan besar bagi kami, para sahabat dosen sekalian, dengan beragam latar belakang keilmuan dan program studi, sudah berkenan untuk bergabung bersama kami. Kegiatan diseminasi pagi ini kami beri tema Halal Industri, Solusi Daya Saing Global. Bapak Ibu sekalian, meskipun acara ini diinisiasi oleh program studi ekonomi syariah, kami sepenuhnya menyadari bahwa pengembangan industri halal adalah isu multidisiplin yang membutuhkan kontribusi dari berbagai bidang ilmu. Industri halal ini sudah bukan lagi sekedar segmen pasar kecil atau sampingan. Sekarang industri halal sudah menjadi pemain utama dalam ekonomi global yang terus tumbuh pesat. Mungkin yang sejaman dengan saya, dulu kita hanya kenal perbankan syariah atau makanan halal, minuman halal. Tetapi sekarang sudah mencakup begitu luas. Mencakup ke pariwisata, fashion, kosmetik, farmasi, bahkan gaya hidup. Potensinya sangat besar dan pengembangannya memerlukan sinergi dari berbagai keilmuan. Mulai dari ekonomi, hukum, sains, teknologi, manajemen,
hingga sosial humaniora. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah, tetapi juga memberikan perspektif baru yang relevan bagi bidang ilmu lainnya. Oleh karena itu, kehadiran Bapak Ibu dari berbagai program studi dan keilmuan pada acara diseminasi siang ini sangat kami apresiasi. Ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk berbagi wawasan, mendiskusikan temuan-temuan terbaru dari berbagai sudut pandang, serta merumuskan strategi kolaboratif yang lebih efektif. Semoga acara ini dapat menjadi jembatan untuk memperkuat kolaborasi riset dan pengabdian lintas program studi, sehingga kita bersama-sama dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan institusi tercinta. Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk terus berinovasi dan bersinergi. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sahabat dosen, panitia yang telah bekerja keras menyelenggarakan acara ini. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semuanya. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Mukhayyaro SAG MAG atas sambutannya. Kini kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi diseminasi PKM dan penelitian yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Yuke Rahmawati MA selaku Kaprodi Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih MC sudah mempersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala nabi wa wala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ibu Dr. Mukhayyarah MAG selaku Kaprodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang, Bapak Ibu dosen Universitas Pamulang secara keseluruhan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberi sehat dan aman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini via Zoom meeting. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Dr. Mukhayyarah selaku Kaprodi, terima kasih juga sudah mau bersilaturahim dengan saya, dan saya juga sudah diundang. Dalam hal ini mungkin kita dalam rangka sharing ya, bukan saya mungkin bukan termasuk orang yang kemudian ahli di bidang ini, tapi beberapa hal memang dijalani dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Saya diperkenalkan oleh Mbak Nurisma Lasri ya, Mbak Isma, untuk mengisi kegiatan ini sekarang. Mudah-mudahan apa yang kemudian kita share hari ini siang ini dapat mendapatkan ya sesuatu yang kemudian bisa dijadikan gambaran umum. Dipersilahkan buat saya sih Bapak Ibu untuk berbagi juga jika memang sudah memang pernah melaksanakan penelitian di bidang ini, di bidang halal industri, kemudian pengabdian masyarakatnya juga. Pada kesempatan ini mungkin saya memberikan gambaran secara umum ya terkait dengan industri halal, karena kita sudah mengenal ya semua industri halal itu
seperti apa, tapi eh, posisi kita sebagai akademisi akan mengisi ruang di mana untuk mengembangkan atau justru ikut serta dalam menentukan strategi pengembangannya dalam industri halal ini. Karena kalau memang bukan dari akademisi, bagaimana kita bisa mengembangkannya kalau memang tidak melalui riset, gitu. Izin saya share. Masih send request ya. Saya belum bisa nge-share. Atau seperti apa? Oke, baik. Terima kasih. Nah, sedikit ya yang ingin saya sampaikan di sini. Mungkin Bapak Ibu kan sebetulnya sudah terbiasa ya dengan isu sentral kita terkait dengan industri halal. Sesungguhnya industri halal ini sudah menjadi bagian dari bangsa kita, negara kita, karena memang dengan beragamnya masyarakat Indonesia, inilah yang kemudian menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, kenapa harus industri halal? Kemudian kenapa juga menjadi satu isu yang kemudian harus didorong oleh masyarakat Indonesia melalui aktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Mukhayaroh, bahwa tema yang akan diangkat adalah terkait dengan industri halal, solusi daya saing global. Di sini akan digambarkan ya mungkin lebih kepada ekosistem, karena industri halal itu lebih kepada perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga yang kemudian mengembangkan produk-produknya, yang kemudian produk-produk itu disertifikasi atau dipastikan kehalalannya. Nah, sementara untuk pengembangannya kita perlu ekosistem. Dalam arti ekosistem ini, industri ini harus berada di wilayah mana saja yang kemudian bisa menguatkan. Misalkan di aspek pariwisata, tadi disampaikan juga aspek pariwisata. Tapi aspek halal ini sebagai bagian dari pariwisata yang dinyatakan juga sebagai wisata ramah Muslim, kemudian atau Muslim friendly, kemudian wisata halal. Nah, ini juga industri halal menjadi bagian dari ekosistem itu. Nah, ekosistem yang lain mungkin bukan hanya pada produknya. Tadi disampaikan ada produknya tidak hanya pada makanan saja, tapi juga pada produk yang lain, bahkan kepada produk-produk penggunaan biasa kita. Misalkan ada produk kulkas ya, kulkas itu apa, freezer. Nah, freezer itu bahkan ada yang menggunakan sampai disertifikasi halal. Artinya barang-barang gunaan selain bahan makanan, pakaian, kosmetik itu sudah menjadi bagian dari industri halal dan harus masuk ke dalam ekosistem halal. Nah, ini yang kemudian didorong. Pemerintah di Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi, Kementerian Perdagangan juga senantiasa mendorong industri ini untuk berada di level dunia gitu. Kemudian masyarakat juga istilahnya lembaga-lembaga yang didorong oleh masyarakat untuk mensertifikasi halal juga sudah ada. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terkait JPH, Jaminan Produk Halal, itu sudah juga dicanangkan. Gitu. Bagian daripada pengembangan industri halal ini. Nah, ini yang kemudian peluang-peluang kita nih sebagai akademisi dalam hal melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, itu bisa dilakukan dari aspek-aspek tersebut. Gitu.
Mungkin terlihat ya dengan jelas tayangan materi. Terlihat, Ibu. Oke, baik. Ya, pembahasan kita terkait dengan industri halal berkembang pesat secara global. Seperti yang saya sampaikan, bukan di negara kita saja industri halal ini berkembang, tetapi juga negara-negara lain, negara-negara Eropa, negara-negara Asia Tenggara, negara-negara Asia Timur, semua juga mengembangkan industri ini. Kenapa? Karena ini sudah menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari kebutuhan. Awalnya dari kebutuhan masyarakat, kemudian menjadi satu tujuan dalam industri dagang. Nah, kemudian perlu ada ke-uniqueness. Nah, uniqueness inilah yang kemudian muncul terkait dengan halal. Yang kita sebetulnya di Indonesia sudah terbiasa dengan aspek kehalalan ini. Ya, mungkin disampaikan dalam skala global konsumsi pada sektor makanan, minuman halal, pakaian, keuangan, pariwisata, farmasi, kosmetik dan serta media bahkan hiburan secara total kurang lebih sudah mencapai 2,2 triliun US dollar. Jadi tingkat pertumbuhan pada tahun 2019-2020 bahkan sudah diketahui di 5,2%. Artinya ini terjadi di seluruh dunia secara global. Nah, kita bisa menelisik menurunkannya ke negara kita, ke Indonesia. Bagian mana nih dari aspek halal atau sektor mana nih yang kemudian secara industri sudah berkembang atau belum? Kita di aspek industri makanan halal dan minuman halal mungkin sudah terbiasa. Nah, sekarang sudah kepada pakaian, sekarang sudah kepada keuangan. Mungkin keuangan disebut keuangan halal seperti belum pas ya. Makanya di sini ada yang namanya Islamic Finance. Tapi keuangan halal disebut keuangan halal ini pun bisa bagian daripada Islamic Finance, keuangan Islamiknya, keuangan Islamnya. Di dalam keuangan Islam, apa yang perlu dibiayai, apa yang perlu angkat, kemudian didekati pada wilayah-wilayah pembiayaan, sektor pembiayaan. Nah, dalam hal ini keuangan halal adalah memang keuangan yang kemudian memberikan pembiayaan pada sektor-sektor makanan dan minuman halal atau pakaian halal. Sisi lainnya adalah pariwisata misalkan. Pariwisata tadi disampaikan juga bahwa ini bagian daripada ekosistem. Ketika ada makanan dan minuman halal, pakaian halal, sistem keuangan yang kemudian dianggap halal. Nah, ini ada di mana harusnya mereka itu? Nah, dengan adanya lembaga keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, itu menunjukkan bahwa lembaga-lembaga ini harus mensupport pada aspek keuangan yang dengan melakukan pembiayaan halal, gitu. Sehingga tercipta wilayah-wilayah yang kemudian semuanya isiannya adalah produk halal. Nah, di pariwisata ini juga bisa memunculkan aspek itu gitu. Nah, di Indonesia aspek pariwisata mungkin tidak secara lugas ya disebut dengan pariwisata halal. Ini nih perlu rujukan, perlu juga referensi. Benarkah di Indonesia tidak disebutkan sebagai pariwisata halal? Karena bagian dari destinasi wisata tidak mesti juga menunjukkan aspek kehalalan. Tidak mesti semuanya ada gitu. Nah, ada wilayah-wilayah di mana pariwisata ini juga lingkupnya khusus untuk masyarakat Muslim. Nah, maka pariwisata ini dimunculkanlah peristilahan baru seperti Muslim friendly gitu. Banyak wilayah misalkan dalam satu destinasi wisata
Ada wilayah-wilayah yang tidak diperkenankan misalkan untuk kaum muslim, tapi ada wilayah-wilayah yang kaum muslimin sudah bebas melaksanakan aktivitas wisatanya gitu. Nah, ini yang kemudian juga bagian yang dicanangkan oleh KNEKS, Komite Nasional Ekonomi Syariah ya, KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Mereka juga menguatkan pada aspek-aspek halal ini, industri halal ini melalui ekosistem. Salah satunya dengan mencanangkan pariwisata Muslim friendly. Nah, ini perlu digali nih oleh Bapak Ibu sebagai akademisi, apakah benar pariwisata tidak letterlek dengan pariwisata halal, tapi lebih kepada pariwisata Muslim friendly dengan kondisi perekonomian Indonesia atau dengan kondisi kemajemukan Indonesia sekarang. Nah, selain itu juga ada farmasi, halal pharmaceutical, sama nih. Kalau farmasi ya terkait dengan obat-obatan clear ya, kita memiliki rujukannya bahwa obat-obatan yang kita konsumsi mesti obat-obatan yang halal. Dan itu sudah banyak bisa kita akses. Artinya izin terkait dengan atau mekanisme terkait bagaimana pembuatan obat-obatan halal ini direkomendasi oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia gitu. Sisi lain juga ada kosmetik, ini jelas sangat mengikuti pasar dunia. Kosmetik-kosmetik yang berbahan halal ini juga masuk ke dalam wilayah industri halal. Nah, inilah yang kemudian bagian kita daya saingnya. Daya saing global ini apa yang kemudian mau dimunculkan sebagai suatu keunikan. Di Indonesia karena kita clear dengan aspek halalnya, maka kita akan bisa menggali lebih dalam apa yang kemudian dinyatakan sebagai halal di Indonesia. Nah, dalam konteks industri halal, produk halal harus bisa diterima oleh semua kalangan. Jelas, daya saing global ini tidak ada manusia atau tidak ada orang yang kemudian tidak ingin produknya itu tidak aman. Pasti yang ingin aman. Salah satu karakteristik halal itu mesti menunjukkan produk tersebut tidak merusak diri gitu manusianya. Nah, ini yang kemudian daya saing global kita ini menuntut produk yang etis. Artinya kemudian memiliki karakteristik yang kemudian tidak mengeksploitasi. Tidak mengeksploitasi baik itu tumbuhan maupun hewan. Nah, ini yang kemudian seperti apa nih? Bagaimana kita menggalinya? Produk yang etis itu seperti apa? Nah, ini di kajian yang kemudian perlu kita elaborasi di antara akademisi. Bisa nggak gitu sebagai bagian dari daya saing global yang bisa menentukan bahwa produk-produk yang dilakukan secara etis atau produk-produk yang kemudian mengandung nilai itu bisa menjadi satu daya saing yang kemudian bisa ditawarkan di pasar global. Yang selanjutnya higienis, ini tentu udah menjadi karakteristik ya dari makanan atau minuman yang kemudian bisa dianggap sebagai halal gitu. Itu perlu higienis dan aman. Artinya secara kebutuhan itu bisa mengamankan diri kita ketika menggunakannya. Nah, di sini yang ketiga adalah industri halal sebagai solusi strategi. Sesungguhnya nih, industri halal ini sudah tadi yang saya sampaikan dari KNEKS bersama pemerintah, dalam hal ini juga Presiden sudah menyusun strategi industri halal ini. Nah, tinggal kita bagiannya bagaimana strategi-strategi yang sudah ditetapkan oleh negara ini untuk pengembangan industri halal. Apakah sudah tepat atau perlu kemudian dielaborasi lagi atau disusun ulang gitu. Nah, ini yang kemudian
masuk ke dalam strategi industri halal. Penyusunan kerangka ekosistem. Ekosistem itu tadi ya, ada pariwisatanya, misalkan ada resto-restonya, ada tempat-tempat yang kemudian bisa diakses secara mudah, secara apa halal gitu. Nah ini didasarkan pada unsur supply dan demand dan enabler. Kemudahan ya, dengan didampingi bahwa ekosistem industri halal ini aspek supply-nya mana, penawarannya mana, siapa yang meminta, kemudian aspek demand permintaannya, kemudian pendampingannya. Pendampingan dalam hal ini adalah aturan, apakah perundang-undangan, peraturan pemerintah, instruksi presiden dan lain sebagainya yang menjadi bagian dari penguatan ekosistem industri halal. Yang kedua ada analisis gap antara supply dan demand. Kita bagaimana bisa menganalisis ini sebagai bagian dari akademisi, bagaimana kita bisa menganalisis kalau tidak ada penawaran terkait atau tidak ada permintaan dari masyarakat terkait dengan aspek halal, apakah akan ada penciptaan barang dan jasa terkait dengan halal? Nah, ini kan harus dianalisis. Semakin banyak permintaan terhadap barang-barang yang halal, maka akan semakin banyak juga penciptaan barang dan jasa terhadap yang halal gitu. Nah, analisis ini perlu dianalisis. Jadi kalau ingin melakukan maksudnya tuh mendorong kepada pertumbuhan, perlu adanya permintaan dan penciptaan barang dan jasa itu gitu. Nah, ini yang kemudian perlu analisis. Jadi sejauh mana kemudian sebelum ditetapkannya atau di perubahannya adanya perubahan strategi nasional, perlu ada penyusunan kerangka dan analisis gap-nya gitu. Nah, ini yang kemudian bisa dilakukan. Nah, sekarang yang sudah di KNEKS sebetulnya sudah tertera beberapa strategi nasional. Tapi pertumbuhannya belum kemudian dianggap sebagai bagian dari yang diinginkan. Kita posisinya ada di mana gitu di negara ini. Jadi negara global. Nah, selanjutnya tren global industri halal ini, nah ini datanya ya mungkin. Secara keseluruhan industri halal ini ada dalam lingkup ekonomi halal global ya. Tahun 2024 kemarin nilai pasar makanan halal diperkirakan 71 triliun dengan proyeksi pertumbuhan 5,91 triliun US dollar ya. Dan ini mencerminkan dari komponen annual growth rate yang merupakan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata industri halal dalam periode tertentu. Jadi pertumbuhannya dapat diukur juga dengan rate atau komponen annual growth rate ini. Nah, kita mungkin mengambil bagian dari situ bagaimana mengukur industri halal ini mengalami pertumbuhan. Secara keseluruhan konsumsi produk halal global diperkirakan mencapai 2,4 triliun pada tahun 2024. Mencakup sektor makanan, farmasi, kosmetik, fashion, perjalanan, dan media. Gitu. Nah, bisa juga dilakukan perjalanan bagaimana nih terkait dengan perjalanan halal. Itu kan mesti dilakukan juga ya. Nah, ini yang kemudian sudah terdapat atau sudah dilakukan mungkin ya. Sebagiannya terkait dengan pertumbuhan ini melalui penelitian setiap orang. Nah, gitu. Nah, target-target inilah yang kemudian nih di research and market ini dikatakan bahwa aspek target dari 2025 sampai 2033 ini yang harus dicapai. Nah, kita mengambil bagian dari ini. Bagaimana kita menganalisis bahwa pertumbuhan industri halal, ekosistemnya terbentuk gitu, itu dapat dicapai pada tahun yang diharapkan. Nah, ini yang kemudian menjadi bagian ya, menjadi bagian tren industri global halal ini
ternyata tidak hanya pada negara-negara Muslim atau negara-negara yang dominasi masyarakatnya Muslim seperti kita Indonesia. Negara-negara Islam atau negara-negara yang dominan masyarakat Muslim. Bahkan negara-negara yang tidak dominan masyarakat Muslim pun mengikuti tren halal ini. Kenapa? Karena halal ini kan kita tahu tadi, produk-produknya yang etis, higienis, dan aman. Artinya tidak merusak lingkungan, tidak mengeksploitasi makhluk gitu. Kemudian tapi juga bisa bermanfaat pada diri, kemudian bisa memberikan feedback yang lebih baik di masa depan. Nah, ini yang kemudian menjadi tren. Jadi halal itu bukan lagi milik kaum muslim kalau begitu. Memang kebutuhan masyarakat secara umum di dunia gitu. Tapi kenapa masih disebutkan halal? Karena memang karakteristik dari higienitas, aman, etis itu ada di halal. Sementara kalau tidak menggunakan label halal ini atau karakteristik halal ini, mungkin dia cukup dengan higienisnya saja, amannya saja. Tapi belum tentu aspek yang lain yang kemudian masuk ke dalam karakteristik ini. Nah, produk halal sering diasosiasikan dengan standar kebersihan, keamanan yang tinggi. Nah, jadi ini bagian dari dorongan lah kita bahwa kita bukan hal yang malu untuk menjelaskan bagaimana aspek halal ini harus ada dalam barang dan jasa yang kemudian dipergunakan oleh masyarakat. Yang kedua, negara-negara seperti Thailand, Brazil, dan Meksiko telah mengembangkan industri halal ini untuk memenuhi permintaan domestik dan ekspor. Bahkan mereka mengekspor, menunjukkan bahwa pasar halal tidak terbatas pada negara yang mayoritas Muslim. Nah, ini yang kemudian gaya hidup halal juga semakin diterima secara universal. Karena semakin kita memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang yang halal, semakin baik diri kita, gitu kan? Nah, ini yang kemudian ingin juga bagian dari pembuktian, bagaimana membuktikan aspek itu benar bahwa industri halal ini mesti dikembangkan, khususnya oleh kita di Indonesia. Nah, di Indonesia dengan daya saing global terkait dengan produk halal ini sebetulnya sudah banyak diangkat ya di berbagai media atau berbagai kajian, baik di seminar maupun di kegiatan-kegiatan kelembagaan seperti perbankan, kementerian. Ini sering diungkapkan bahwa posisi Indonesia sudah pada 3 besar, misalkan di bawah Malaysia, di bawah Thailand. Nah, itu yang kemudian atau di bawah negara-negara Eropa lainnya, itu yang kemudian menjadi dorongan bagaimana Indonesia menjadi posisi teratas pada industri halal secara keseluruhan. Mungkin pada produk makanan halal, minuman halal, Indonesia sudah pada di level nomor 1 di dunia ya. Tapi pada aspek yang lain kan belum. Pada aspek fashion, kosmetik, farmasi gitu, obat-obatan, itu kan belum. Nah, ini yang kemudian bagaimana memposisikan Indonesia akan ada pada posisi itu karena Indonesia inilah yang kemudian yang mayoritas kaum muslimin yang kemudian juga memindset dirinya bahwa produk-produk halal harus digunakan menjadi barang gunaan yang kemudian bermanfaat bagi regenerasi atau hidup berkelanjutan gitu. Nah, ini yang kemudian Indonesia konsumen halal terbesar dunia. Kita masih menjadi konsumen halal. Kemudian, tapi meskipun konsumsi domestik tinggi, kontribusi dalam ekspor menjadi produsen terbesar masih rendah nih, 3%. Ini juga perlu analisis kita nih. Kita mesti juga turun ke bawah, mengangkat UMKM yang kemudian memproduksi barang dan jasa yang dengan sektor halal itu apakah bisa mendorong menciptakan Indonesia menjadi produsen, tidak hanya sebagai konsumen industri halal atau produk halal ini.
Nah, di produk halal Indonesia memang apa penyumbang terbesar pada aspek makanan olahan. Jadi tadi saya sebut itu sudah nomor 1 kita di dunia untuk makanan dan minuman. Tapi pada produk yang lain belum. Nah, ini yang kemudian menjadi bagian nih, kita mau masuk di mana nih untuk meneliti ini. Ya, selanjutnya Indonesia kenapa mesti berdaya saing global? Nah, jadi kalau mau berdaya saing global ya kita harus menampakkan kemampuan kita dari aspek pembuktian secara empirik gitu. Nah, meningkatkan posisi tawar Indonesia, produk-produknya harus yang kemudian produk-produk yang kemudian bisa digunakan oleh negara lain, masyarakat lain, yang kemudian itu juga sudah mengandung aspek halal. Kemudian kita mengurangi ketergantungan impor. Justru kita sebaliknya, meskipun kita konsumen terbesar, tapi bukan berarti kita menjadi masyarakat yang suka mengimpor, negara yang suka mengimpor produk dari luar, bahkan yang halal. Justru kita harus memanfaatkan produk halal di dalam negeri untuk konsumsi kita. Mendorong ekonomi nasional dan UMKM, ya jelas. Kemudian UMKM inilah yang kemudian mempertahankan ya selama ini yang mempertahankan industri halal dari produk makanan dan minuman itu adalah UMKM kita. Capai visi Indonesia sebagai pusat halal dunia. Nah, ini bagian dari Indonesia memiliki daya saing global. Nah, strategi peningkatannya mungkin ya saya mengambilnya hanya 4 ya dari rujukan referensi para peneliti. Yang pertama standarisasi dan sertifikasi global, yang kedua digitalisasi proses produksi dan distribusi. Nah, jadi kalau yang pertama terkait dengan standarisasi dan sertifikasi global, tentu kita sudah memiliki sendiri standarisasi dan sertifikasi. Tapi standarisasi dan sertifikasi kita perlu diakui oleh global. Bagaimana ini cara memperkenalkannya? Tentu dari riset-riset kita yang kemudian bisa mendorong bahwa standarisasi dan sertifikasi halal ini bisa digunakan secara global. Yang kedua, digitalisasi proses produksi dan distribusi. Ya kita kan sekarang tidak terlepas dari aspek digital. Semua orang hampir memegang HP sebagai bagian dari alat digitalisasi ya. Di sana di HP itu bisa semuanya dilakukan gitu. Nah, maka dalam aspek produksi dan distribusi produk-produk halal tentu lebih mudah dilakukan melalui digitalisasi. Apakah dalam aspek pemasarannya, apakah dalam aspek pembiayaannya, apakah dalam aspek promosi atau mekanisme bagaimana cara mengirimkan barang-barang itu. Nah, ini perlu dilakukan digitalisasi. Bapak Ibu bisa mengambil analisis di bagaimana proses yang bisa mendorong produksi dan distribusi barang halal ini secara digital gitu. Yang selanjutnya pengembangan sumber daya manusia dan riset halal ya tentu ya kita harus selantiasa mengupgrade diri untuk mampu menjadi bagian dari pengembangan industri halal ini. Karena industri halal ini harus terbentuk dulu ekosistem yang kemudian secara masif nanti akan terbiasa bahwa yang diproduksi, yang dikonsumsi, yang diekspor itu adalah produk-produk halal gitu. Yang selanjutnya adalah kolaborasi industri dan pemerintah ya perlu. Kita nggak bisa sendiri-sendiri. Nah, dari penelitian-penelitian kita berkolaborasi juga dengan pihak lain. Tadi disampaikan oleh Bu Kaprodi, Bu Muhayyarah, bagaimana sinergi antar prodi melakukan kolaborasi penelitian terkait dengan produk halal. Bagaimana pandangan dari setiap prodi? Nah, kita buka lagi bagaimana pandangan dari setiap kampus. Berarti kampus Unpam harus juga berkolaborasi dengan kampus yang lain menemukan bersatu dengan akademisi-akademisi lain, kemudian mengolah atau menganalisis
aspek industri halal ini. Atau dengan luar bahkan. Kita mempunyai kerjasama misalkan dengan universitas luar negeri. Bagaimana kita mengambil mengambil bagian untuk melakukan riset bersama dengan universitas yang di luar itu. Nah, ini justru akan menggambarkan lebih besar lagi kolaborasinya, tidak hanya pada aspek yang kemudian secara produk ya, tapi lebih kepada analisis baik analisis pasar, analisis risiko dalam pengembangan industri halal ini. Nah, ini pemerintah sudah menyatakan diri pada wilayah-wilayah ini ya, memfasilitasi sertifikasi halal, pembentukan kawasan industri halal, pemerintah sudah ya. Kita mengenal beberapa destinasi pariwisata yang kemudian itu adalah bagian dari kawasan halal gitu. Nah, ini sudah ada mana aja wilayah-wilayah yang disebutkan sebagai bagian dari pariwisata halal gitu. Diplomasi ekonomi halal melalui kerjasama dengan negara-negara OKI, Organisasi Konferensi Islam, ini yang kemudian sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, kita tinggal ambil bagian nih, mau di mana, mau di aspek apanya nih kita meneliti gitu. Kita melakukan pengabdian ini di aspek apanya gitu. Sertifikasi apakah, kemudian pembentukan kawasan industrinya lagi, atau kemudian kita juga bekerja masuk ke dalam wilayah-wilayah diplomasi. Nah, sementara di sisi lain ada peran pelaku usaha. Nah, peran pelaku usaha ini kita perlu dorong juga. Bagaimana caranya mereka melakukan inovasi produk halal yang kompetitif, gitu, yang unik, yang punya orang ingin penasaran gitu, mencoba. Nah, ini yang kemudian inovasi produk halal juga diusahakan melalui analisa penelitian kita dan pengabdian kita. Adopsi teknologi dan transparansi supply chain, bagaimana mata rantai halal itu bisa dilaksanakan baik dengan teknologi. Sekarang misalkan dari supplier itu adalah petani atau petani perkebunan, petani pesawahan misalkan, atau petani pengrajin, atau petani perikanan. Nah, itu datang ke dalam industri itu tuh seperti apa? Jadi mata rantainya sampai ke dalam konsumsinya di negara ini ataupun negara luar, itu yang kemudian masuk ke dalam aspek supply chain gitu. Nah, selain sisi lain juga peran pelaku ini bagaimana melakukan perluasan pasar dengan branding halal. Nah, branding halal ini kan bisa digambarkan dengan media sosial ataupun dengan film-film gitu, yang kemudian menunjukkan film-film dokumenter atau film-film short movie gitu, yang kemudian di dalamnya ada branding halal. Itu bisa dilakukan. Nah, ini kita di mana bagian ini adalah bagaimana menganalisis pelaku-pelaku usaha melakukan aktivitas ini, sehingga kita juga mungkin bisa menjadi bagian yang kemudian mendorong pelaku usaha untuk konsisten dalam melaksanakan inovasi produk, adopsi teknologi maupun perluasan pasar. Nah, peluang di Indonesia tadi karena sesuai dengan visi kita ingin menjadi halal dunia, maka peluangnya menjadi hub halal dunia di Asia Tenggara sudah terlihat. Kita menjadi 2 terbesar produk halal ya di dunia. Kemudian pusat riset dan inovasi halal, banyak riset yang terkait dengan industri halal ini, produk-produk halal ini. Kemudian ada ekspor ke pasar non tradisional atau ke pasar global. Nah, baik, kalau begitu bisa disimpulkan Bapak Ibu nih ya, bahwa industri halal bukan hanya kewajiban secara syariah atau kewajiban orang Muslim, tapi juga menjadi keunggulan kompetitif dalam pertumbuhan ekonomi bangsa. Daya saing global dibangun lewat inovasi, kualitas, dan kepercayaan. Tentu menjadikan produk halal ini
terus ada di atas, itu kan harus menjaga kepercayaan bahwa kita akan senantiasa menciptakan produk-produk yang memang itu sudah firm halalnya gitu. Nah, ini bagian dari menjaga kepercayaan. Nah, ini yang terakhir Indonesia harus ambil peran utama pada aspek industri halal ini. Terakhir, terima kasih. Kita harus punya jargon bahwa halal from compliant to competitive advantage. Dari kepatuhan, gitu, kepatuhan pada halal menuju ke keunggulan kompetitif. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa ada yang kita diskusikan saat ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Yuke Rahmawati MA atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah dan terus memberi dampak positif. Setelah ini, akan ada pemberian sertifikat penghargaan sebagai simbolis kepada Ibu Dr. Yuke Rahmawati MA. Terima kasih, terima kasih. Baik, sebelum memasuki sesi berikutnya, mari kita abadikan momen ini dengan sesi foto bersama. Sesi foto bersama terdiri dari 4 kali tag foto dengan slide yang ada. Dimohon untuk Bapak Ibu dosen dapat mengaktifkan kameranya dan tetap tersenyum. Tag slide pertama. Satu, dua, tiga. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Sama-sama. Dengan berakhirnya sesi foto utama acara telah selesai. Selanjutnya adalah sesi break room yang akan dipandu oleh tim admin. Terima kasih atas partisipasi aktif seluruh peserta. Semoga ilmu hari ini membawa manfaat. Sebelumnya, saya akan ada pantun. Saya bilang cakep. Bunga melati harum ya, Bu, Pak. Cager. Bunga melati harum wangi. Cakep. Ada di taman sari. Terima kasih hadirnya Kofi. Sampai jumpa di hari. Mbak Aisyah Andini. Adi Tuhan. Abu cakep. Seremoni pada hari ini. Pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu.